Saya tidak salah bicara. Dan saya tidak akan mencabut kata-kata saya. Kali ini saya betul-betul ingin bercerai. Bercerai! Terima kasih, Nak. Kalian semua baik. Tapi Budi tidak mau merepotkan. Lain kali kalau Budi butuh bantuan, Budi pasti mencari kalian. Kenapa nggak bisnis sentuhan? Jual beli jurang kek, nyewain perapatan kek, ngontrakin pengkolan kek, lebih ngetren. Masa kadang ayam lagi, nggak mau dah. Ron, Bapak Kiki benar. Kamu harus punya usaha. Kamu kan udah kebelet kawin. Nanti Laila mau dikasih makan apa? Biasanya kan ibu bangunnya pagi. Nah, mungkin ini kali apa namanya, ibu kecapean. Padahal kan ibu janji sama Yoyo mau cari rumah kontrakan yang murah. Ayo bangunin aja. Ayo terus sarapan. Bu, bangun dong Bu. Apa namanya, sarapan dulu yuk. Tuh Yoyo udah bawain nasi uduk. Bu, Ibu bangun dong Bu. Bu bangun dong, jangan bikin apa namanya Yoyo bingung. Bu, Ibu. Tenang saja. Gue sudah mau ketemu itu anak muda. Iya, itu anak muda. Takut lagi gendong cewek. Iya, jangan dia punya ibu. Iya, kita harus mau tolong. Ibu, tolong. Iya, boto-boto tidak ada orang mau tolong. Iya, sekarang orang boto-boto jahat. Tidak ada sedikit lonani. Harusnya ini semua nggak perlu terjadi. Kita semua tuh bisa ngelawan Pak Priyono. Aku jamin deh, Yoyo nggak akan sampai diusir. Kok kamu bisa yakin kayak gitu? Iya, kita kan semua punya bukti kalau si Pak Priyono itu suka menyiksa anaknya. Tinggal kita lapor aja Pak Priyono ke Komisi Perlindungan Anak, kan?
Aku yakin deh. Pasti Pak Priyono akan dihukum, terus dimasukkan ke dalam penjara. Bener Diva. Aduh, kenapa baru ngomong sekarang sih? Kalau gitu, Tince setuju. Tapi sekarang percuma. Yoyo udah pergi. Entah kemana. Kamu sih lah, pakai marah-marah segala sama aku. Pakai acara cemburu segala lagi. Kamu jangan asal nuduh kayak gitu, Div. Saya tuh sama Yoyo udah temenan dari kecil. Saya cuma nggak kepengen dia celaka, itu aja kok. Coba kita cari di sini. Kemudian ketemu. Cepetan dong. Dari di mana nih? Sana aja Kak Afri, yuk. Oleh, ntar ketemu ya. Mana, Le? Nggak ada. Aduh, kemana-mana capek kan? Ini dong, Tince. Itu kan sendal Yoyo. Oh iya. Yoyo ketemu. Yoyo ketemu. Yes. Apa sih lihat teriak-teriak? Kalela, ini sendalnya Yoyo. Oleh ingat waktu itu Oleh diajakin sama Bude ke pasar, terus beli sendal ini. Nih. Iya, ini bener Dev, ini sendal Yoyo. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Semoga Yoyo. Semoga apaan, Kak? Semoga ini bukan pertanda buruk buat Yoyo. Udah, jangan mikir enggak dulu. Lagian juga belum tentu sendalnya Yoyo. Sendal kayak beginian kan semua orang juga punya. Gini deh, daripada kita semua khawatir, mendingan kita tanya sama orang di sini. Kali aja mereka ngeliat Yoyo. Tuh lihat, tukang sapu. Bentar ya, aku mau tanya dulu. Permisi Pak, permisi. Maaf ganggu, numpang tanya ya. Bapak kira-kira ini nggak melihat ada kejadian aneh sekitar 1 atau 2 hari belakangan ini? Lihat sih enggak, Neng. Cuman semalam saya dengar ada orang tabrak mobil, laki-laki lagi. Orangnya cacat. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Yoyo ya? Udah. Jangan khawatir dulu. Siapa tahu bukan Yoyo. Yoyo kan juga nggak cacat. Ya udah cari lagi deh. Makasih ya Pak ya. Ya, no. Makasih Pak. Abeng, lu cepat ambil tuh tungku kayu bakar untuk lamuran pelancaran darah, ya? Kayaknya gue kenal nih orang. Siapa ya? Gue tahu. Dia yang nyelamatin si Gago waktu gue tabrak. Sialan. Mau ngapain dia kesini? Lalu apa yang kamu harapkan dari saya? Kamu pikir saya kaget, terpukul, dan lalu menyesal? Tidak Lela. Tidak ada penyesalan sama sekali dalam diri saya. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya Pak De bicara seperti itu sama anak sendiri. Di mana hati nurani Pak De? Di sini hati nurani saya. Tapi hati nurani itu sudah lama mati. Dan itu semua gara-gara Yoyo. Tahu kamu? Apa salah dia? Selama ini yang saya terima cuma penderitaan. Sampai-sampai saya lupa apa artinya itu kesenangan. Jadi jangan harap belas kasihan saya pada dia. Mau mati kek, mau hidup kek, gak ada bedanya buat saya. Pak De bicara seperti orang yang sudah mati rasa. Kalaupun Pak De membenci Yoyo, setidaknya Yoyo masih manusia yang masih perlu dikasihani, Pak De. Diam kamu! Jangan berlagak pintar kamu di depan saya. Kamu tidak obahnya seperti Lastri. Kalau kamu ingin jadi penolong buat si Yoyo, kenapa kamu tidak kawini saja dia? Bawa dia pergi, urus dia. Jangan cuma kamu bisa ngomong, berkomentar, ngajarin orang, nasihatin orang.
Pak ini kenapa sih marah-marah mulu? Orang kita datang baik-baik juga. Ini kebanyakan makan mie tek-tek nih. Jutek banget sih. Hei, diam kamu! Manusia jadi-jadian. Saya tidak bicara sama kamu. Ngomong kamu sekali lagi, saya tendang kamu dari ruangan ini. Bola kali itu. Lela. Kenapa kamu diam? Ternyata kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sama saja kamu seperti orang-orang yang bisa cuma berkomentar. Jadi, anggap saja si Yoyo itu sudah mati. Dan anggap itu sebagai takdir. Takdir? Ya. Walaupun saya yakin dia belum mati. Sepertinya anak itu punya cadangan nyawa. Begitu banyak orang mengira dia sudah mati, tapi ternyata anak itu masih hidup. Jadi saya ingatkan pada kalian, jangan percaya kalau kalian belum melihat mayatnya. Amin, 7 turunan 4 belokan 11 tanjakan. Sumpahin juga lu sama. Ngapain baru tau rasa? Nyumpahin apa kamu? Hah? Kamu pikir saya nggak punya telinga apa? Saya dengar semua ocehan kamu. Dasar manusia jadi-jadian. Sekarang keluar! Pergi dari rumah saya! Yuk, kelamaan saya gila. Sampai ditulen Pak. Saya pergi! Iya! Si Pak De. Kek, Ibu Yoyo mau diapain sih? Haya, kamu sama Wei diam-diam. Haha. Wei mau obatin lu punya orang tua. Haya. Ibu Yoyo sembuh. Ibu Yoyo sembuh. Ya Allah, terima kasih sudah menyembuhkan Ibu Yoyo. Amin. Kamu punya orang tua, butuh banyak penyakit. Haya, butuh simpan penyakit. Haya, Nyonya, itu penyakit. Haya, buang jauh-jauh. Ha, butuh lu punya amsyong. Abeng, ambil minuman, Abeng. Ayah, Nyonya, lu sekarang minum. Yoyo boleh minta nggak? Terima kasih. Botaici. Haya, Abeng, Wei tongkat li. Kamsia. Haya, Nyonya, banyak istirahat. Jangan banyak pikiran. Haya, Wei mau pergi. Abeng, ayo. Ibu merasa tenang, Nak. Tapi Ibu mengantuk. Bu. Ibu. Keluar lu, gue mau. Gue nggak peduli siapa lu dan apa tujuan lu kesini. Ingat satu hal, jangan macem-macem, atau lu harus berhadapan sama gue. Bu bangun Bu ya. Saya takut. Bu kita pulang aja ya Bu. Ya Bu. Takut.
Ja, lu coba cari ke arah sana. Lihat kan halte yang sebelah sana tuh. Gua akan coba nyari di sini. Aduh, Noni Dipa. Jaja kan udah capek, Non. Udah berapa halte kita lewatin? Ada kali 20 halte. Mendingan juga, Non, pasang aja di koran-koran iklan orang hilang. Kan lebih gampang. Taruh fotonya Yoyo. Nggak mungkin, Ja. Gue ini siapanya Yoyo. Saudara bukan, adik bukan. Nggak mungkin lah. Lagian nanti kalau tiba-tiba ada fotonya Yoyo di koran, jangan-jangan bapaknya Yoyo tambah ngamuk sama gue. Kan jadi runyam urusannya. Iya juga ya. Kalau sampai bapaknya si Yoyo tahu gambar Yoyo ada di koran, waduh, bapaknya kan kejamnya udah lebih-lebih dari company. Bisa-bisa Noni Dipa dituntut. Sekarang lagi ngetren main tuntut-tuntutan. Singgung sedikit, bilangnya menjatuhkan nama baik. Wow, sekarang dikit-dikit nuntut. Percis tuh kayak di infotainment. Aduh udah deh, gak usah banyak ngomong. Cepetan nyari. Ngoceh mulu lo. Siap, Noni Gak Dipa. usah siap-siap, cari. Ya, laksanakan. Sini. Sini aja. Sini. Nyari siapa? Neng, abang mau tanya ya, Neng. Iya. Abang nyari orang hilang. Oh. Ciri-cirinya rambutnya diponi, namanya Yoyo. Tapi orangnya ganteng, Neng. Oh, ganteng. Kayak artis Tengkurian. Homreng kali ya. Botak, apa udah gak ada cewek lagi? Abang laki-laki tulen nih, Neng. Ingat sama kita aja, Mas. Celana gue jadi sesek nih. Ayo. Ayo. Ayo dong. Ayo. Jaja. Iya, Bang. Kalau kamu ingin jadi penolong buat si Yoyo, kenapa kamu tidak kawini saja dia? Bawa dia pergi, urus dia. Jangan cuma kamu bisa ngomong, berkomentar, ngajarin orang, nasihatin orang. Ya Allah. Kenapa Lela gak kepikiran dari dulu? Lela benar-benar nyesel. Lela nyesel banget ya Allah. 2 hari yang lalu memang ada yang dibawa kemari. Ciri-cirinya persis apa yang dibilang Pak Jaja. Ja, gimana dong? Kalau yang dimaksud sama bapak ini betulan Yoyo, gue betul-betul merasa bersalah karena selama ini gue udah begitu jahat sama dia. Gue juga udah begitu jahat sama Bu Lastri. Gue gak sempat minta maaf. Gimana dong, Ja? Oh, Noni Dipa, jangan nangis dulu dong. Siapa tahu itu cuma mirip sama Yoyo. Bukannya si Yoyo meninggal, tapi cuma persis. Ya Allah, nangisnya udah kayak nangisin pacar. Noni Dipa tuh baru kenal sama si Yoyo. Masa nangisnya kayak nangisin pacar? Emangnya Noni Dipa cinta banget sama si Yoyo ya? Kalau begitu, kita lihat korbannya. Iya. Lihat aja mau apa? Iya. Bukan Yoyo yang meninggal, bukan. Maaf Pak, bukan saya nggak sedih Pak. Saya sedih banget karena dia sudah meninggal. Tapi itu bukan teman kami, bukan. Berarti kita harus cari Yoyo lagi. Bukan Yoyo. Pak, makasih ya Pak ya. Minggir ya? Wadam, ngapain sih lo? Malang depan pintu. Bang Baron gak boleh masuk ke rumah ini. Rumah ini very modern buat Bang Baron. Gak boleh. Wadam gokil. Kurang ajar lo ya. Mana tulisan berboden? Hah? Yang gak boleh, Mau lihat di dalam. Ih,
Dasar gokil nih anak. Ngapain gue ngeliatin begituan lo, ha? Yang ada sawan gue kesambet. Minggir lo. Nggak boleh Bang Baron. Gue pingin minta kepastian sama yang punya rumah, bukan sama jongosnya. Minggir. Nggak boleh. Lah, lo kok gitu banget sih, La? Min papi sama Min mami datang jauh-jauh dari Tegal nih, La. Cepet. Iya. Bang, cepet Bang. Apa sih Bang teriak-teriak? Nih, Min papi sama Min mami udah datang kemari mau bawa barang-barang. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Cepat. Orang aneh datang. Tuh, lah, tuh. Pas, udah pada datang. Pelan-pelan lo, pelan-pelan. Hati-hati pecah lo. Iya. Sana, pergi. Japra, mau nunggu di depan mobil aja, Be ya? Sana. Iya. Lah, tuh lah. Udah ada semua barang-barangnya dibawa kemari. Tinggal ngisi perabotan dapur sama isi ranjangnya aja. Ini semua barang-barang buat calon mantu. Ibu ini sudah ikhlas. Diterima ya. Diterima? Buat apa ya, Bu? Emangnya siapa yang mau kawin sama Bang Baron? Saya kan waktu itu udah pernah ngomong. Udah, jangan malu-malu. Diterima baiklah. Memang kalau pasangan masih baru harus dikasih modal dulu. Kan begitu Bunda ya? Iya, betul. Iya tuh lah, tuh lo lihat tuh, semuanya udah komplit. Ada TV buat kita nonton, ada PCD buat kita nonton film. Terus kalau misalnya lo mau yang dingin-dingin, di mobil ada kulkas. Udah lo terima aja, terus lo ucapin terima kasih sama papi sama mami. Biar lo kagak dibilang calon mantu yang kagak tahu adat. Kagak tahu adat gimana maksudnya, Bang? Abang tuh kalau ngomong jangan asal ngejeplak kayak begitu dong, Bang. Emangnya siapa sih yang mau kawin sama Abang? Ya lo, masa nih sundel bolong geli gue kawin sama dia. Lela kan udah pernah bilang gak bakalan ada yang namanya perkawinan. Titik. Tapi lah, Abang Pan udah keluar modal gede. Nih lo lihat aja, bungkusnya aja ya, harganya lebih mahal daripada nih ginjunya si Wadam. Apalagi isinya. Bodoh amat. Emang Abang pikir Lela bisa dibeli sama barang-barang beginian? Lela tuh bukan cewek matre, Bang. Lagi pula kalau memang Lela mau kawin, itu juga bukan sama Abang kok. Bukan sama Abang. Habis apa? Lela bakalan kawin sama seseorang yang Lela cintai lahir dan batin. Kalau Bahar lahir batin. Batin? Siapa ya? Waduh lah, jangan lu bilang lu mau kawin sama si dia kan bodoh lah. Apa yang bisa diharapin? Masih mending gua kemana-mana. Bang, kalau emang Lela mau kawin sama si Yoyo, terus kenapa? Kenapa, Bang? Bukan berarti dia lemot terus dia nggak berhak bahagia, kan? Harus ada seseorang yang rela menyelamatkan Yoyo. Yoyo masih berhak bahagia, kan? Udah deh, mendingan Abang sekarang pergi dari sini. Lela tuh pusing tau nggak ngeliat muka Abang. Oh, lu cuman pusing pale lo. Ngomong dong dari tadi. Jangan pakai marah-marah gitu. Itu sih gancil. Ya, Pi ya? Pi, Lela pusing beliin obat sakit kepala yang banyak. Beli sekarang juga 10 biji. Iya. Aduh, ini keluarganya aneh banget deh. Ayo kita cepetan masuk deh. Lah, pulang nih. Bareng-bareng. Lah. Lela, aduh. Ron, ayo kita pulang. Kamu tidak usah ngemis-ngemis. Kamu bukan pengemis cinta. Ayo pulang. Ayo pulang. Mau pulang, Maron mau kawin. Kalau perlu ibu bawain selusin. Semuanya jadi istri kamu. Mau kawin. Ayo ajak pulang aja. Maron mau kawin. Ayo pulang cari perempuan yang lain. Ayo pulang. Ayo ke sini. Bawa ini. Cepat. Maron mau kawin. Ini semua. Malu-maluin orang tua. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Astagfirullahaladzim. Sudah siang, Nak. Kenapa kamu tidak bangunin ibu? Ibu jadi ketinggalan sholat subuh. Orang udah bangunin, tapi ibunya nggak bangun-bangun. Iya, ibu juga heran.
Kok ibu bisa tidur selelap itu? Dan sekarang tumben, ibu bisa bangun dengan perasaan sesegar ini. Yo, kamu kenapa? Muka kamu pucat, seperti orang yang udah tidur semalaman. Emang Yoyo nggak bisa bobo semalam. Ya, mau pulang. Saya takut. Kamu ada apa toh? Kamu kenapa? Udah biasanya kamu seperti ini. Kita pulang aja Bu, minta maaf sama Bapak. Apa sih? Apa namanya, Bapak mau maafin. Orang Bapak sayang sama Ibu. Ibu juga sayang sama bapakmu. Ibu juga tahu kalau kamu juga sayang sama Bapak. Tapi sekarang masalahnya sudah berbeda. Ibu harus memilih. Dan ibu sudah menentukan pilihan ibu. Ibu memilih kamu. Karena kamu lebih membutuhkan ibu daripada bapakmu. Emangnya Ibu udah nggak sayang lagi sama Bapak ya? Oh, pakai milih-milih segala. Kamu udah bakal ngerti. Sekarang masalahnya sudah tambah rumit. Nggak, pokoknya ya mau pulang. Ya nggak mau di sini, ya mau pulang. Ya mau pulang. Iya. Ya mau pulang. Iya, kita pergi dari sini. Tapi kita harus ketemu kakek Wong dulu. Kita harus mengucapkan terima kasih. Iya. Saya mau pulang. Iya, pulang. Pulang, sayang. Pulang. Udah. Rok, si Blon udah bangun tuh. Kayaknya dia mau nyamperin guru tuh. Gawat, Rok. Jangan-jangan dia mau ngadu soal semalam dari ke guru. Nggak mungkin. Dia udah gue bikin takut. Yang mesti kita pikirin sekarang, gimana caranya biar dia pergi dari sini. Habis itu, baru si Gago kita beresin. Haya, Nyonya. Gue lihat lu tidur nyenyak haya sampai ngolok-ngolok. Ya, pagi-pagi badan sudah segar. Bagaimana kakek tahu saya ada di sini? Dan bagaimana kakek bisa tahu kalau semalam itu saya tidur nyenyak sekali? Haya. Silakan duduk dulu. Haya, gue punya naluri. Haya, gue punya badan bisa tahu siapa orang baik, siapa jahat. Itu Bu Tai Chi, culang hosim, bisa sausim, bantulah. Ya, Bu Tai Chi. Ya. Kenapa kakek mau menolong kami? Padahal kakek sama sekali tidak mengenal kami. Abeng. Halo, lai. Abeng. Kak Abeng lucu ya Bu ya. Haya, Yoyo, kamu bisa belajar kungfu. Ya, seperti Abeng. Abeng kecil-kecil sudah ikut main kungfu. Yoyo nggak mau di sini ya. Yoyo mau pulang aja. Maaf, kami harus pulang karena masih ada persoalan keluarga yang harus kami selesaikan. Haya, Nyonya, kamu punya badan belum sehat. Haya masih luka dalam, masih banyak minum obat. Haya nanti bisa amsyong. Yo, kamu dengarkan? Kita masih harus beberapa hari lagi di sini. Kamu mau ya, Nak ya? Ini demi kesembuhan ibu. Nanti kalau ibu udah sembuh,
kita pulang ke Kramat Asem menemui Bapak. Haya, Yoyo, kamu tidak boleh pulang. Kamu harus banyak belajar kungfu. Tapi Yoyo nggak mau ditinggal sama ibu. Yoyo mau ikut apa namanya, ibu berobat aja. Yo, kamu jangan gitu. Jangan bikin ibu malu. Latihan bela diri itu bagus buat kamu. Ada manfaatnya. Guru, Yoyo, biar Rocky yang tangani. Rocky janji akan nanganin Yoyo dengan baik. Ibu Yoyo nggak mau, Bu. Yoyo nggak mau. Ayo, Yo. Bu. Ayo, Yo. Bu, Yoyo nggak mau. Bu. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Ngapain kalian pagi-pagi sudah nongkrong di rumah saya? Hah? Nungguin Pak De. Iya, Pak De. Ini lagi. Ketua PKK, ngapain kamu nungguin saya? Hah? Sengaja, Pak De. Tince Marince mau nuntut tanggung jawab Pak De, Kumis Gede. Tanggung jawab apa? Memangnya saya menghamili kamu? Hah? Jangan macam-macam ya sama saya ya. Saya tidak mau dikurang ajarin. Aduh, Pak De kok jadi emosi kayak gitu sih? Tenang dulu, Pak De. Tarik napas, tahan. Ya, buka, tarik, jepit. Hari ini adalah hari kedua Yoyo sama Bude pergi dari kampung Kramat Asem. Jadi Pak De Kumis Gede harus cari itu yang namanya Yoyo dan Bude ditarik ke sini ditenteng. Ya kan anak-anak? Betul. Pak De nggak kesian sama Yoyo. Nah, kalau Yoyo kenapa-napa, gimana Pak De? Iya Pak De, kita cari Yoyo yuk. Iya, kita kan sedih Pak De kalau kehilangan Yoyo yang kedua kalinya. Pokoknya kita semua nggak mau tahu. Pak De harus cari itu yang namanya Yoyo sama Bude Lastri dibawa kemari. Karena itu mereka orang baik, Pak De. Nggak pantas kalau diusir dari sini. Betul nggak teman-teman? Betul. Diam kalian semua. Kalian dengar ya. Simak baik-baik kata-kata saya. Yang namanya Yoyo dan ibunya tidak akan pernah lagi kembali ke rumah ini. Tidak seorang pun yang bisa menghalangi niat saya. Keputusan saya sudah bulat untuk bercerai. Pak De cerai beneran. Ikutin lagi. Pak De. Papi, Mami, walaupun dari kecil Baron kagak diurusin, tapi Baron kagak mau jadi anak durhaka. Hati-hati ya di jalan. Terus kalau udah sampai Portugal alias perapatan Tegal, kirim-kirim surat. Ya, Pape? Ya. Mam, jangan lupa janjinya. Katanya mau bawain Baron harim-harim yang kece, yang bahenol, yang ngalahin si Lela, yang mon. Tenang aja, Ron. Ibune karo bapaknya pasti ngebawain harim yang dijanjikan itu. Biar si Lela itu nggak petentang-petenteng di depan kamu. Jangan khawatir, Ron. Di Tegal banyak cewek cakep-cakep. Minta yang tinggi, yang gemuk, yang kurus, yang putih, hijau, ada semua. Yang bener, Pap. Ntar Papi stut duluan lagi, baru kagak kebagian. Itu semua buat kamu. Ada Lela ya Habib itu. Lah, Min Papi sama Min Mami mau pada pulang kampung. Lu mau nitip apaan? Botol oleh. Nitip apa? Cih, ibunya ndak sudi sama orang yang sudah menghina kamu, Ron. Hati-hati di jalan ya, Bu. Maaf atas kesalahpahaman yang kemarin. Mudah-mudahan Ibu sama Bapak selamat sampai di tujuan. Tuh, Pan Mam, dia udah minta maaf. Alah, pakai basa-basi segala. Wong jelas-jelas nggak mau kawin sama anakku aja pakai tegur-tegur segala. Alah. Lela, denger ya. Kamu tuh jadi perempuan jangan sombong. Nanti kamu kualat. Tak sumpahin kamu ya. Keadaan akan berbalik. Maksud Ibu apa? Suatu saat kamu yang akan ngejar-ngejar anakku. Catat itu.
Udah dong, Mam. Jangan pada ribut. Malu. Lagian, biar gimana pun, hati Baron nggak bisa pindah ke lain hati. Cuma Lela seorang. Ibarat kate, kalau Baron layangan, Lela tali kamaknya. Iya. Untung dipisahin, kalau enggak sudah tak pucek-pucek itu muka kamu itu. Bune, yang sabar. Ribut melulu. Tuh malu sama tetangga-tetangga sama orang-orang. Ayo, pulang jalan. Iya, hati-hati ya kamu, Baron ya. Yang hati-hati. Iya, Pak. Kamu yang hati-hati, jaga dirimu, ya, jangan nakal. Kamu kan sudah gede. Jangan lupa. Terus jangan lupa ya, ayam-ayamnya kasih makan. Ya. Iya. Elah, ayam lurusin, bukan anaknya. Ntar makan pakai apaan? Nah. Kapan ya Lela bisa lepas dari Bang Baron? Pak. Iya, dia marah lagi kan tuh. Males. Gimana nih? Pak Ade udah gak mempan lagi kalau kita omongin. Terus kita mesti ngapain nih, Tante? Nggak tahu. Tante Tija juga bingung. Putus asa mau ngapain? Tante Tinja, kata guru ngaji Oleh, orang itu jangan cepat putus asa. Mendingan kita sholat, terus doa sama Allah. Astagfirullah. Kok kita lupa sih? Kan cuma Allah yang bisa nolongin kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, aku ingin memohon kepadamu. Mudah-mudahan Yoyo dan Bude Lastri dijauhkan dari orang jahat dan malapetaka. Ya Allah, Oleh sama teman-teman kangen sama Yoyo sama Bude. Mudah-mudahan mereka juga kangen sama Oleh sama teman-teman. Ya Allah, Oleh pingin Yoyo sama Bude Lastri cepet pulang ke kampung Keramat Asem. Oleh udah kangen. Mudah-mudahan Yoyo dan Bude Lastri cepet pulang. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Teman-teman, kita kedatangan anggota baru. Tradisi di perguruan Mata Hati, setiap anggota baru wajib dipelonco. Bukan cuma fisik, tapi juga mental. Setuju? Setuju! Rocky, mau diapain? Uji mental. Lu. Maki-maki dia. Buktikan bahwa Yoyo punya mental yang kuat untuk lolos jadi anggota perguruan Mata Hati. Lu anak cengeng lu ya? Nempel terus sama mak lo. Laki bukan sih lo? Laki bukan? Iya, orang anak laki-laki. Kalau lu emang bener laki, sekarang lu buka celana lu. Nggak mau. Kan apa namanya? Yoyo kan malu. Ngelawan lu. Kurang ajar, anak baru aja tengil banget sih gaya lo. Berani lu ya ngebantah perintah gue. Disampar. Lu nggak lulus ujian pertama. Disuruh buka celana aja, takut. Jangan-jangan dia banci lagi. Saya bukan laki ya. Anak apa namanya? Anak laki-laki. Diam lu, cengeng. Sekarang lu harus ngadepin ujian kedua. Uji kekuatan. Lu pukul gue 3 kali, sekuat lu. Habis itu gantian, gue pukul lu 3 kali. Kalau lu lolos, lu berhak ada di sini. Pukul ayo, pukul! Enggak, nggak mau. Kan
Kata Ibu Yoyo kan kita sama manusia nggak boleh saling nyakitin. Kalau lu nggak mau mukul, semua orang yang ada di sini bakal mukulin lu. 1, 2, 3. Pukulan lu kecil, lemah. Sekarang giliran gue bakal mukul lu. Jangan kan. Sekarang pukulan ketiga gue. Rasain. Sialan, gak ada yang bisa ngalahin gue di sini. Kata Ibu Yoyo kan kita sama manusia nggak boleh saling nyakitin.